Agak Ang paistan ko yung kayo. Yung may nilinap siya ka na. Udah aku nyetak makan baru tuh kan berang beko sama coachnya tuh ha. Itu nanggu yang itu kan ilmunya simpan energi nampaknya. Ya tadi awak disuruh ngisi resepsi sama Pak Seta. Yang mana tuh? Iya itu. Nanti di akhir nanti Bu Sri, Bu Nur. Oh di akhir. Kirim saja untuk mudah lu sih kan cari MSO. Untuk demonstrasi kontekstual kayaknya ikut juga lah, tapi awak sama CGP ya. Sama kepala Di sekolah kan. Iya. Itu aksi nyata tuh yang sama kepala sekolah itu. Yang demonstrasi dibantu sama CGP lain gitu, CGPA, Chapter Isan, CGPA, CGPB, CGPC. Di sana Berarti ada 3 saya tuh. Iya, betul. De la mencatat sekalian yo di 3 sekali. Apa kira chapter Bu Nur Susilawati masih setia menemani Pak Rizky, Pak. A, B, C. Pak Asmadi nak namun sambung sila kau kan ada telepon dari pagi kan. Belas kali sampai ibu panggil. kan sama yang lain kan ada dulu yang baru. Karena Pak Rizky ya. Pak Surya galak tuh asli. Pak Surya itu nampak ada kesan tidak lama. Anda. Sur, jangan galak Sur. Pannya Pak Surya ada Bu Sri kok. Kan pan galak itu. Tuna buk mix Surya aja, top Surya. Surya kalau sama sekelompok aman ya, Sur. Kami menanya saya sama Pak Istan Abu Jiki. Jadi kegiatan begitu. Mumpung ada chapter di Susi. Ya, jadi sebelum janur kuning melingkar, awak chapter dulu. Besok ayah awak chapter lain. Bu Sri, Jadi, Bu Sri, ya, saya udah jadikan Ibu host ya. oke Pak. Makasih Pak. Ibu kelompok berapa, Bu? Timur 1. Kelompok. Kelompok 1 Pak. Oh, sudah bisa masuk ya, Bu? Iya Pak, lah sudah Pak tidak Pak Asul dari. Oh, maka. Pak Isan sama kelompok sama siapa, Pak? sama Pak Surya, Pak Sur di main room sama Pak Surya. Saya sudah jadikan co-host ya, Pak Isan ya. Sudah ada notisnya Pak. Terima kasih. Kemudian Pak Ismadi, Pak Surya sama siapa, Pak? Pak Isan. Sama saya Pak. Oh iya. Sama Pak Istan. Ibu Ita sama siapa, Bu? Sama saya, Pak. Hairi ya. Nanti sudah boleh kami ke Sudah boleh yang sudah saya katakan sudah boleh apa ya. Pak Heri udah saya buat jadi co-host ya, Pak Heri. Oke, Pak siap. Asmadi ayo angkat. Kemudian Pak Asmadi, itu Pak Asmadi kuatnya nasi kucing nama nol di rumah itu. Pak Yugam sama siapa, Pak? Sama Bu Desi, Pak. Oke, saya jadikan co-host ya, Pak. Terima kasih, Pak. Kemudian Pak Reski, Pak. Rizky katanya Pak. Oh iya. Iya Pak. Saya jadikan co-host Pak Reski ya, Pak. Oke, baik Pak, terima kasih banyak Pak. Oke, silakan bergabung ya, Bapak Ibu. Pak Surya sudah bisa on. Bapak belum keluar lagi Pak. Ya, Bapak Bu Sisi. Kalau dengan Pak Surya dulu. Iya.
Surya. Oke. Oke, Pak Ihsan. Oke, kita mulai praktik Pak Surya. Sebentar ini ya. Syuting 40 menit. Belum, Pak. Ya, itu aja seperti yang sudah diskusikan. 2 menit di bawah, 4 menit di bawah. Kedepannya nanti dibandingkan. Kok masuk gue Ya dari naiknya pas Assalamualaikum Pak Iwan. Halo Pak. Halo Pak Reski. Ya Bu Nur, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mulai kita lagi Pak. Baik, oke, untuk yang praktik kita hari ini, bagaimana untuk aturannya? Apakah saya dulu sebagai coach atau Bu Nur yang sebagai coachnya dulu? Bagaimana bagusnya? Saya aja dulu ya Pak. Jadi Bu Nur yang sebagai coachnya dulu. Coach ya. Oke. Tunggu bentar Bu Nur, saya persiapan sebentar dulu, saya mengambil pulpen sama buku bentar. Iya. Sudah saya apakan Bapak? Ini apa Pak? Dari 73 Pak. Sudah terekam ya? Oke, baik Bu Nur, mungkin bisa kita mulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nur. Pak, ya sore ini. Alhamdulillah alamin, sehat walafiat. Mudah-mudahan hendaknya begitulah seterusnya, hendaknya selalu sehat. Bu Nur juga mudah-mudahan selalu sehat dan juga keluarga di rumah juga sehat. Amin. Amin Pak. Terima kasih doanya Pak. Sama-sama, Baik Pak, Bu. kita mulai aja ya Pak ya. Iya Bu. Kemarin Pak Rizky ada mau berbincang atau bercakap-cakap kepada saya. Kira-kira tentang apa ya Pak yang Pak Rizky mau bicarakan? Oh iya, kemarin saya berencana ingin berbincang-bincang dengan Bu Nur. Alhamdulillah waktu yang pas, mungkin sore ini bisa kita berbincang-bincang untuk saya bisa sharing akan permasalahan yang saya hadapi saat ini, di mana permasalahan ataupun yang akan saya perbincangkan dengan Bu Nur adalah terkait dengan bagaimana saya sebagai seorang guru di sekolah, di kelas saya itu menghadapi sebuah permasalahan di mana beberapa dari siswa saya itu belajar dengan tidak sungguh-sungguh. Artinya ada permasalahan di dalam dirinya yang menjadikannya tidak maksimal dalam pembelajaran gitu Bu Nur. Ya. Oke, Pak Rizky. Jadi begitu ya Pak ya. Iya, Bu. Berarti
ada beberapa siswa yang belajarnya belum sungguh-sungguh gitu ya Pak ya. Iya. Berarti dari percakapan ini kira-kira apa yang Bapak harapkan yang bisa kita bicarakan sore ini? Baik, terima kasih Bu Nur. Yang saya harapkan dari pembicaraan kita sore ini adalah saya mendapatkan sebuah gambaran ataupun kemudahan dari penyelesaian terhadap permasalahan ini, di mana beberapa murid saya ini memiliki tingkat pembelajarannya yang kurang maksimal. Itu saya melihat banyak hal-hal yang menyebabkan mereka seperti itu. Di antaranya adalah mungkin lingkungan keluarganya yang kurang mendukung, orang tua juga yang tidak terlalu aktif dan juga giat dalam menyuruh anaknya untuk belajar, dan juga dari faktor-faktor lain seperti kebutuhan ekonomi keluarga yang mengharuskan orang tua harus bekerja siang dan malam, sehingga untuk mereka bisa memperhatikan anaknya untuk belajar itu cenderung lebih kecil. Dan juga di sekolah saya sekarang ini sedang pelaksanaan regrouping sekolah. Artinya sekolah saya adalah sekolah komplek di mana sekolah itu akan dijadikan satu, sehingga berbenturan dengan berbagai hal terkait dengan pembelajaran, seperti ruang kelas yang terkadang selalu ditukar, kemudian juga berbagai hal yang memungkinkan pembelajaran di kelas itu kurang efektif, sehingga permasalahan dari anak-anak yang saya sebutkan tadi itu semakin terpuruk dengan hal itu. Nah, itulah yang ingin saya sharingkan kepada Bu Nur pada sore hari ini. Semoga nanti ada mungkin gambaran penyelesaian yang bisa saya lakukan terkait dengan hal ini, Bu Nur. Oke, baiklah Pak. Setelah saya mendengar tadi ya masalah murid, masalah lingkungan yang kurang mendukung gitu ya Pak ya, atau dengan orang tua juga ya. Kira-kira apa yang bisa Bapak lakukan agar hal tersebut itu tidak berlarut-larut? Iya. Sebenarnya berbagai hal sudah saya lakukan, Bu Nur, untuk melakukan perbaikan terkait dengan hal itu. Yang pertama, misalkan saya sebagai seorang guru yang memiliki akses yang luas di kelas, itu saya sudah membuat kesepakatan kelas sebelumnya, sehingga berbagai siswa yang bermasalah tadi itu sudah saya lakukan dengan penerapan keyakinan kelas yang ada, kemudian melakukan segitiga restitusi. Namun hal itu memiliki dampak yang baik, namun ada juga kendala yang dihadapi, terutama terkait dengan yang tadi, kurangnya keaktifan orang tua terhadap proses pendidikan anaknya di sekolah. Karena kita tahu tidak hanya bisa seorang guru saja yang harus bisa memperhatikan pendidikan anak-anak di sekolah, tapi juga orang tua di rumah juga mendukung. Seperti saya sampaikan tadi, itu beberapa siswa itu tingkat ekonominya menengah ke bawah, sehingga mengharuskan orang tuanya selalu bekerja siang dan malam untuk mencari uang, dan kurang memperhatikan dari pendidikan anak-anaknya. Yang anak-anak ini 100% diserahkan kepada sekolah. Jadi bagaimanapun anak ini sekolah, guru yang di sekolah yang menanganinya. Sementara orang tua kurang respect dengan itu. Padahal seharusnya kita kan saling bergandengan untuk bagaimana anak-anak kita itu bisa belajar dengan baik, kemudian juga prestasinya bisa meningkat, dan juga sikapnya juga bisa lebih baik. Nah, itu yang saya hadapi. Karena di sekolah saya berusaha semaksimal mungkin untuk membentuk siswa-siswa saya itu menjadi orang-orang yang berkarakter baik, kemudian belajar dengan baik. Tetapi di rumah hal itu tidak sepenuhnya mereka dapatkan dari orang tuanya. Dan juga beberapa orang siswa saya itu ada yang broken home, ada orang tuanya yang bercerai, yang tinggal sama neneknya, yang tidak keluarga intinya, sehingga guru saya sebagai guru terkadang terkesan bertepuk sebelah tangan jadinya. Kita sudah berusaha di sekolah semaksimal mungkin, tetapi di rumah tidak ada tanggapan yang serius terhadap hal itu. Nah, itu yang saya hadapi pada saat ini, Bu Nur. Ditambah lagi dengan yang saya katakan tadi, keadaan lingkungan sekolah pada saat ini yang tidak memungkinkan karena berpindah-pindah kelas, kemudian berbagai hal yang harus dilakukan terkait dengan penggabungan sekolah yang 3 tadi menjadi 1. Gitu, Bu Nur. Oke Pak, saya tangkap.
Berarti ada suatu hal ya Pak ya yang perlu Bapak lakukan mungkin untuk berkolaborasi ya dengan orang tua gitu ya, Iya. biar sejalan gitu antara pelajaran di sekolah dengan pelajaran di rumah. Jadi ada terpikir ide nggak dari Bapak untuk menyadarkan orang tua gitu bahwa anak-anaknya butuh juga gitu, pendampingan pembelajaran di sekolah ya, bukan hanya dari guru di sekolah saja gitu, tapi di rumah juga butuh gitu mereka, karena waktu mereka lebih banyak juga di rumah ya. Ada terpikir dari Pak Reski nggak ide-ide untuk membuat sesuatu atau kegiatan biar orang tua atau Pak Reski bisa berkolaborasi dengan orang tua wali murid Bapak? Baik, begini Mundur, untuk yang ide, kemudian hal-hal lain yang saya pikirkan dan mungkin akan saya lakukan adalah terkait dengan ini, ada beberapa hal. Yang pertama adalah saya berencana akan mengunjungi secara langsung dari beberapa orang tua siswa saya ini ke rumahnya ataupun ke tempat dia bekerja, sehingga saya sebagai seorang guru dan juga orang tuanya bisa berhadapan langsung, berbicara langsung dengan orang tua siswa saya tersebut. Karena beberapa waktu yang sebelumnya saya juga sudah memberitahukan melalui handphone, melalui WhatsApp untuk orang tuanya bisa datang ke sekolah. Toh karena mereka bekerja, tidak bisa meninggalkan pekerjaan, untuk mencari uang untuk anak-anak juga katanya, sehingga itu tidak bisa saya lakukan. Nah, ide saya yang pertama adalah saya akan mengunjungi orang tua siswa saya itu satu persatu dengan waktu mungkin yang akan saya kondisikan di harinya, waktunya juga, sehingga saya bisa mendapatkan gambaran yang lebih rinci lagi terkait dengan permasalahan ini. Nah, kemudian yang kedua, saya juga berencana untuk melakukan hal ini dengan memberikan berbagai macam bentuk pembelajaran, seperti misalkan saya membuatkan video tentang keaktifan dan prestasi anak ini di sekolah, kemudian juga mengirimkannya ke orang tuanya melalui WhatsApp, melalui handphone, sehingga dengan itu saya berharap mereka bisa tergugah. Anak saya ternyata aktif juga di sekolah. Anak saya ternyata belajarnya di sekolah cukup baik, sehingga dengan itu mereka bisa lebih tersadar. Terkadang orang tua itu karena tidak tahunya bagaimana aktivitas anaknya di sekolah, sehingga mereka merasa abai dengan itu. Apalagi orang tua beberapa siswa saya tersebut itu di samping tergolong ekonomi menengah ke bawah, juga tingkat pendidikannya juga standar menengah ke bawah juga. Sehingga saya berencana ingin melakukan edukasi secara personal kepada mereka, sehingga permasalahan-permasalahan siswa tersebut di sekolah dapat teratasi dengan baik dengan adanya dukungan dari orang tua, dan saya juga dari seorang guru di kelas dapat berkolaborasi dengan baik sehingga menghasilkan peningkatan hasil belajar dan juga karakter bagi siswa saya tersebut. Begitu Bu Nur. Masya Allah, luar biasa sekali ya Pak Rizky ya, atas semangatnya, atas ide-idenya. Kira-kira kapan gitu rencana Bapak melakukan aksi gitu yang Bapak bilang tadi, seperti kunjungan ke rumah orang tua, memberikan bentuk pembelajaran, seperti mengirimkan video-video pembelajaran anak-anak yang bagus gitu ya Pak ya, atau edukasi secara personal yang Bapak bicarakan tadi. Kira-kira kapan Bapak rencanakan gitu pelaksanaannya? Oh iya, terkait dengan rencana tersebut, saya dalam minggu ini, karena proses regrouping sekolah saya sudah hampir maksimal, sehingga saya bisa memanajemen waktu untuk berbagi ataupun pergi ke rumah orang tua siswa tersebut dengan mendata terlebih dahulu mana yang mungkin bisa cepat saya kunjungi, yang terdekat dengan sekolah ataupun yang terdekat dengan rumah saya, itu yang akan saya kunjungi. Kemudian juga saya sekarang ini membuat terlebih dahulu program ataupun apa saja yang akan saya lakukan ketika kunjungan itu. Nah, insya Allah dalam minggu ini setelah hari Jumat, rencana saya adalah Jumat, Sabtu, dan Minggu. Artinya 3 hari itu akan saya maksimalkan untuk menemui orang tua siswa saya tersebut di rumahnya masing-masing ataupun di tempat kerjanya masing-masing. Minimal 1 jam atau 2 jam saja itu sudah cukup mungkin bagi saya
untuk mendapatkan gambaran umum bagaimana orang tua terhadap anaknya di rumah terkait dengan sekolahnya ini. Karena bagaimanapun kita seorang guru tidak bisa memaksakan diri atau tidak bisa egois sendiri terkait dengan permasalahan anak-anak di sekolah, karena banyak faktor-faktor yang mempengaruhi mereka, menjadikan mereka seperti itu. Itu benar. Jadi dalam minggu ini sekitaran hari Jumat, Sabtu dan Minggu, karena saya pun berkegiatan pada 3 hari itu sedikit longgar, jadi saya bisa untuk melakukan kunjungan tersebut ke rumah orang tua siswa saya. Baik Pak, mantap sekali ya Pak ya, luar biasa sekali Pak Rizky, semangatnya untuk menjalankan program-program yang telah Bapak rencanakan ya. Oke, ya semoga sukses ya Pak ya. Dari yang Bapak ceritakan tadi, saya juga mengambil kesimpulan bahwa seorang guru itu harus aktif ya Pak ya. Jadi orang tua kita tidak ada waktu kita yang mengunjungi. Jadi semangat sekali Bapak, terima kasih untuk obrolan kita hari ini, dan luar biasa sekali atas paparan Bapak. Saya juga menjadi terinspirasi untuk melakukan hal-hal yang serupa juga kalau ada masalah yang saya hadapi seperti ini. Oke, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu Nur yang telah mendengarkan percakapan dan sharing saya hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi suatu ikhtiar bagi saya sendiri untuk menciptakan siswa-siswa saya menjadi yang lebih baik ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Nur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, berapa menit tadi itu Bu Nur? Enggak pula. Diperhatikan Pak. Berapa menitnya? Wah. Bentar. Dia 20 menit ya Pak ya? Iya, 20 menit. Atau kayaknya udah 10 menit ada tadi mungkin kan ya? Iya. Atau kita ceng lagi? Ceng lagi. Oke. Baik, langsung kita mulai saja Bu Nur. Oke, boleh Pak. Oke. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kita mulai untuk yang sesi kedua, di mana saya sebagai coach, Bu Nur sebagai coachnya. Baik. Baik Bu Nur, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Rizky. Kelihatannya cerah sekali untuk sore ini. Bagaimana? Alhamdulillah. Gimana kabarnya Bu Nur? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Keluarga anak-anak di rumah gimana? Sehat juga? Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberi kerahmatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Baik Bu Nur, beberapa waktu yang lalu Bu Nur mengagendakan rencana mau berbincang dengan saya. Nah, kebetulan sore ini mungkin saya dan juga Bu Nur ada waktu yang agak lebih nih. Jadi mungkin kita bisa berbincang-bincang terkait dengan apa yang Bu Nur ingin lakukan beberapa waktu yang lalu kepada saya. Ya Bu Nur? Oke Pak. Oke Pak. Iya, terima kasih Pak atas waktunya. Iya. Baiklah Pak, itulah Pak, saya rencana mau berbincang tentang permasalahan di sekolah saya ya Pak. Saya kan belajar atau mengajar di TK Askia 1 yang TK itu banyak sekali cabangnya gitu kan. Tempat saya itu yang satunya jadi ada 5 cabang. Jadi berarti di Kota Padang TK Askia ada 5 cabang. Iya, ada 5 cabang. Nah, terus jadi, TK Askia-nya ada 5 cabang. Tempat saya itu yang pertama, yang keduanya ada di yang Fudenya, yang ketiganya di Kuranji, namanya itu lebih banyak muridnya dan gurunya juga lebih banyak, sekitar 30 orang. Dan ada lagi yang 4 itu di Pasir Putih, yang 5 itu di Bandar Buat. Jadi di Kota Padang ini lumayan banyak ya TK Askia. Oh iya. Kalau Bu Nur sendiri yang di TK Askia yang mana? Saya di TK Askia 1 Jati, Pak. Oh, TK Askia 1 yang di Jati. Oke. Nah, terkait dengan itu Bu Nur, yang tentang sore ini Bu Nur ingin membicarakan atau membincangkan masalah apa? Masalah tadi yang di sekolah. Itu terkait apa? Iya. Terkait dengan apa? Belum masuk. Tadi baru perkenalan sekolah. Oh iya. Ya, silakan lanjut. Oh, berarti masih kenal sekolah ya. Oke, lanjut. Jadi saya bicarakan sama Pak TKSK itu banyak gitu kan.
Jadi Ya. yang saya mau bicarakan sekarang ini kan terkait saya kan sekarang menjadi seorang guru penggerak gitu ya. Iya, Jadi iya. saya ingin karena kita ini di sini apa namanya memberikan ke orang lain gitu ya, Oh iya, menularkan ke orang lain. Nah, menularkan ke orang lain gitu ya, supaya itulah orang juga bisa. perasaan saya gitu ketika saya ingin menularkan biar Hmm. teman-teman saya juga bisa ikut dengan program guru penggerak ini. Jadi Iya, permasalahan saya ketika teman-teman saya gitu banyak iya. yang tidak semangat gitu untuk misalnya ikut sebagai guru penggerak juga gitu. Mereka sudah merasa Hmm. apa namanya berat saja dan Iya, 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 iya. apa namanya seperti yang saya ceritakan juga sebelumnya Pak ya. Jadi Iya, mereka itu barat gelas yang sudah penuh gitu ya. Jadi iya, iya, iya. ketika kita berikan sesuatu mereka sudah merasa itu saya juga udah dapat sebelumnya gitu kan. Jadi mereka sudah merasa tahu gitu. Nah, tapi Iya, kita iya. di sini kan juga punya kelebihan-kelebihan gitu. Kita juga bisa ambil gitu kan Iya, intisari dari apa yang kita dapat yang diprogramkan oleh pemerintahan kita. Dan mereka merasa karena banyak tugas atau berat dengan yang lain-lainnya, mereka merasa nggak mau lagi untuk ikut. Nah, dan saya kan sebagai guru penggerak juga ingin mengajak teman-teman biar banyak gitu kan, biar teman-teman kita juga bisa tahu juga iya, bagaimana iya, iya. guru penggerak gitu kan. Itu permasalahan saya. Oh Dan gitu. kita Iya, iya, iya. gitu, Pak. Boleh kan curhatnya tambahin lagi? Boleh. Oh, berarti dengan itu, bagaimana Bu Nur, misal dengan kondisi teman Bu Nur seperti itu yang niat Bu Nur ingin menggerakkan teman-teman, ingin berbagi dengan apa yang Bu Nur dapat di pendidikan guru penggerak ini, sementara respon dari teman-teman Bu Nur, rekan sejawat Bu Nur di sana itu terkesan mereka tidak mau tahu, seolah-olah Bu Nur mereka merasa Bu Nur itu mencari kesibukan baru yang tak berguna gitu. Bagaimana respon Bu Nur dengan dia? Apakah Bu Nur berkecil hati atau kecewa atau nggak mau lagi dengan teman-temannya? Ya ya sudah, kalian saya. Apakah seperti itu? Enggak. Ya itulah Pak, saya ingin teman-teman saya juga tergerak gitu kan Ya, untuk mengikuti sekolah guru penggerak ini juga gitu kan. Jadi saya punya rencana gitu kan, ya apa di rencananya? mana membuat apa namanya eh, sebuah atau apa namanya ingin menciptakan juga pembelajaran yang menyenangkan ini gitu kan dalam bentuk video atau apa nanti melihatkan kepada teman-teman oh ini loh hasilnya setelah saya mengikuti guru penggerak jadi Iya, teman-teman iya. merasa tergerak juga dengan saya memberikan contoh gitu kan karena kita sebagai seorang guru penggerak itu kan peran kita kan sebagai seorang apa namanya contoh gitu ya Iya, dan sebagai mengajak teman-teman untuk berkolaborasi dengan mengajak mungkin ada satu orang atau beberapa orang yang mau kita ajak dulu beberapa orang itu nanti akan mengajak teman-teman yang lain karena kita banyak ya mungkin ada beberapa juga yang mau jadi saya ingin membuat suatu gerakan biar teman-teman jadi tuh oh ini loh gitu hasil yang saya ciptakan gitu setelah saya mengikuti guru penggerak. Oke. Baik, luar biasa sekali Bu Nur ya. Artinya dengan permasalahan, dengan kendaraan seperti itu, Bu Nur tetap bertekad dengan kuat, tetap optimis bagaimana bisa membangkitkan dan juga menularkan praktik-praktik baik, ilmu-ilmu yang didapatkan di pendidikan guru penggerak ini kepada teman-temannya di sekolah. Nah, terkait dengan hal itu Bu Nur, terkait dengan rencana Bu Nur tadi, seberapa besar keyakinan Bu Nur untuk dapat melaksanakan itu di sekolah dan juga bagaimana aplikasinya baik itu terkait dengan waktukah, pelaksanaan dan juga bagaimana seni Bu Nur dalam memberikan pengaruh kepada teman tersebut di sekolah. Ya. Ya, saya mungkin dalam beberapa bulan ini mungkin saya ingin mengajak teman-teman yang juga punya apa namanya kompetensinya yang bagus gitu kan, yang pernah juga mendapatkan karena kita juga sekolah penggerak kan, jadi ada beberapa orang guru juga yang jadi di guru penggerak ini. Jadi saya akan mengajak teman itu juga untuk memperkenalkan ke teman-teman yang lain bahwa kita sudah masuk ini ternyata bagus. Jadi kita buat pembelajaran yang misalnya seperti pembelajaran berdiferensiasi kita udah langsung Ya. ekspor gitu.
kita langsung mulai gitu kan. Jadi kita lihatkan kepada mereka bahwa anak-anak kita bisa kita buat gitu dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi anak-anak kita tidak kita samakan aja. Jadi mereka itu punya kemampuan masing-masing gitu kan. Jadi kita bisa belajar sesuai dengan kemampuannya dan mereka itu merdeka dalam belajar gitu kan. Kita tidak monoton kepada gurunya aja gitu kan, tapi kepada anak juga. Jadi anak itu menjadi senang ke sekolah dan tidak ada lagi permasalahan anak-anak yang tidak mau ke sekolah gitu, anak-anak yang ngambek ke sekolah, tapi mereka senang ke sekolah karena pembelajarannya yang menyenangkan gitu kan. Oh, seperti itu. Murid, ya. Baik, terima kasih Bu Nur. Berarti apa yang Bu Nur sampaikan tadi itu berarti terkait dengan bagaimana Bu Nur sendiri terkait dengan diri sendiri, bagaimana pengaplikasiannya di kelas Bu Nur. Berarti dengan itu nanti secara tidak langsung nanti menambah ketertarikan dari rekan-rekan semuanya untuk bisa mempelajari ataupun Bu Nur bisa mendekati dari rekan sejawat di sekolah untuk menggerakkannya juga untuk lebih baik. Apakah seperti itu Bu Nur? Ya, insya Allah gitu. Saya juga mengajak teman yang sudah tahu juga gitu ya tentang guru penggerak. Oke, baik Bu Nur. Kemudian jika seperti itu Bu Nur, bagaimana langkah selanjutnya untuk misalkan tadi kan bagaimana siswa bisa belajar dengan baik di sekolah, di kelas dengan berbagai bentuk pembelajaran berdiferensiasi yang Bu Nur lakukan di kelas. Nah, terkait dengan itu bagaimana Bu Nur juga bisa menggerakkan teman-teman. Ini terkait dengan bagaimana dengan rekan sejawat, artinya bagaimana menggerakkan mereka. Apakah dengan orang tua melihat Bu Nur saja dalam mengajar yang baik, yang kreatif, atau ada enggak rencana dari Bu Nur bagaimana untuk mempengaruhi teman-teman? Misalkan membuat sebuah berbagi praktik baik dengan teman-teman, atau misalkan berbagi budaya positif dengan rekan-rekan ketika selesai rapat atau bagaimana? Apakah ada rencana itu yang akan dilakukan? Ya, rencananya saya juga mau berbagi praktik baik yang sudah saya dapatkan gitu dari guru penggerak ya, seperti teknik stop gitu ya, atau apa lagi, atau membuat komunitas belajar juga gitu ya dengan teman-teman lain gitu kan, sehingga mereka ikut tergabung gitu kan. Dan membuat aksi-aksi yang lain yang bermanfaat, yang bisa menggerakkan teman-teman juga gitu kan, seperti ya berkolaborasi lah gitu, membuat pembelajaran yang menyenangkan gitu, atau mengajak teman-teman guru penggerak yang lain untuk datang ke sekolah saya, atau saya cari orang yang lebih banyak, misalnya kayak kasih PP saya atau teman-teman saya yang sudah ikut guru penggerak juga yang sekarang gitu, yang sudah selesai, bisa kita ajak juga di sekolah gitu dan kolaborasi dengan mereka, sehingga teman-teman saya bisa tergerak juga untuk senang gitu kan ikut dalam program guru penggerak ini. Oke, ya sangat bagus sekali ya Bu Nur apa yang telah direncanakan, mudah-mudahan dapat terwujud dengan baik. Terkait dengan itu Bu Nur, untuk dari segi waktu, apakah dalam beberapa minggu ini akan dilaksanakan atau menunggu di waktu yang tepat atau bagaimana? Ya, rencana saya secepatnya gitu kan, karena kalau hal yang baik itu sebaiknya kita segerakan gitu ya, tapi dengan kita merancang dulu apa yang ide-ide yang perlu kita buat, sehingga misalnya kita berkolaborasi dengan teman rekan sejawat kita yang lain gitu kan, kita tentukan dulu bersama teman itu kapan ya bisa kita laksanakan, mungkin sekitar setelah selesai pendidikan guru penggerak itu, jadi kita bisa melaksanakan kegiatan itu lebih luasa ya, teman-teman kita juga sudah dapat ilmunya lebih banyak gitu ya setelah melakukan program guru penggerak ini. Jadi sekitar 3 bulan lagi gitu kan, atau 2 bulan lagi secara cepat. Oh gitu. Oh, berarti nanti setelah Bu Nur selesai mengikuti pendidikan guru penggerak ini, sudah C-nya sudah hilang, sudah jadi guru penggerak, baru nanti akan lebih refresh, lebih giat lagi untuk menggerakkan teman-teman di sekolah. Iya, saya bertekad dalam diri gitu kan, biar teman-teman juga terimbas atau tertularkan dengan apa yang telah
saya pelajari juga, apa yang telah saya dapatkan juga gitu, biar mereka merasa tergerak juga dan tertarik gitu. Iya, luar biasa sekali ya. Mudah-mudahan mulai dari bagaimana mereka tergerak, mereka bergerak dan bisa menggerakkan. Mudah-mudahan apa yang Bu Nur lakukan ini menjadi suatu hal yang baik. Mudah-mudahan dapat berjalan dengan baik. Nah, satu lagi, jika misalkan kita melaksanakan kegiatan itu di sekolah, dimanapun atau di sekolah Bu Nur, terkait dengan itu kan kita butuh perizinan. Bagaimana kepala sekolah Bu Nur menanggapi hal itu? Iya, ya sekarang masalahnya kepala sekolah saya malah mengingatkan saya juga jadi kepala sekolah katanya. Oh gitu. Oh, berarti alhamdulillah berarti untuk itu nanti itu akan lebih mudah kan karena pimpinan sekolahnya itu Bu Nur sendiri. Artinya ketakutan-ketakutan ataupun mungkin segala hal kendala tadi itu mungkin bisa lebih diminimalisir nanti personal itu karena Bu Nur sendiri sebagai pemimpin di sekolah tersebut sebagai kepala sekolah artinya tampuk tertinggi kekuasaan itu ada sama Bu Nur. Mudah-mudahan Bu Nur selalu menularkan ide-ide kreatifnya karena Bu Nur sudah berarti sudah jadi kepala sekolah sekarang? Saya belum. Oh belum, cuma nanti direncanakan gitu. Kan kemarin ini kan kita pertukaran kepala sekolah dalam semester kemarin kan. Jadi kepala sekolah saya ini belum guru penggerak gitu. Jadi ketika saya katanya kalau udah selesai guru penggerak jadi kepala sekolah aja lagi ya katanya. Oh gitu. Gitu. Ya, tapi kan masa jabatan beliau kan belum habis gitu, kita tunggu dulu gitu. Iya. Ya mudah-mudahan Bu Nur selesai pendidikan guru penggerak 2 bulan ini, kemudian juga karir ataupun mungkin semangat Bu Nur bisa lebih meningkat dan juga dipercaya nanti menjadi pemimpin pembelajaran di sekolah Bu Nur. Mudah-mudahan alumni guru penggerak ini yang akan menggerakkan sekolah untuk lebih baik. Mudah-mudahan rencana tadi, berbagai kegiatan-kegiatan yang Bu Nur dapatkan di pendidikan guru penggerak ini bisa akan lebih tersalurkan dengan baik. Karena Bu Nur sendiri mungkin sudah digadang-gadang, sudah di prospek akan menjadi pemimpin pelajaran selanjutnya. Mudah-mudahan itu dapat terwujud dengan baik Bu Nur ya. Niat baik ini dapat terlaksana dengan baik. Bu Nur tetap semangat, tetap menggerakkan bagaimanapun kendala, rintangan yang kita hadapi, pasti Allah akan mencarikan solusi terbaik untuk hal itu. Ya, terima kasih Bu Nur. Mudah-mudahan sharing kita, percakapan kita sore ini menjadi suatu yang dapat kita ambil hikmahnya dan dapat kita laksanakan dengan baik. Mulai dari bagaimana Bu Nur tadi mengatakan bagaimana kiat untuk menggerakkan komunitas di sekolah dan itu menjadi pembelajaran juga bagi saya bagaimana saya juga bisa melaksanakan itu nanti di sekolah saya karena saya juga seorang guru yang mengajar di sekolah walaupun tingkat satuan pendidikan kita berbeda tapi kita tetap sama untuk mencerdaskan anak bangsa dan juga ikut bagaimana menggerakkan teman-teman agar lebih aktif, agar bisa berbagi praktik baik dan juga kita pun yang kita dapatkan di program guru penggerak ini dapat kita curahkan, dapat kita tuangkan kepada teman-teman untuk berbagi. Terima kasih Bu Nur atas percakapan sore hari ini. Banyak ilmu yang dapat kita dapatkan dan banyak hal yang dapat kita lakukan ke depannya untuk menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Bu Nur. Banyak sehat selalu. Salam sama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang sama untuk Pak Reski, semoga keluarga dan semuanya sehat walafiat. Amin. Terima kasih Bu Nur. Ya, Pak. Oke. Gimana lagi Pak? Suara Bapak enggak dengar? Kita kan sampai jam 17.30. Nah, kalau sekarang untuk yang enggak maksud untuk yang tombol downloadnya di mana nih? Oh, gitu. Saya nggak ngerti juga. Nah, itu. Atau mungkin atau habis mau selesai kegiatan ini akan keluar tombol downloadnya atau mana itu bentar. Berarti nanti Bu Nur untuk yang di di DK-nya berarti kan kita melakukan coaching dengan teman-teman di sekolah gitu kan, yang guru penggerak juga gitu. Oh iya, seperti itu. Berarti intinya apa yang kita lakukan sekarang tuh tak akan jauh berbeda dengan yang di DK ya gitu kan? Ya, baik.
Itu kemudian berarti percakapan kita yang hari ini, yang sore ini nanti yang akan di-cut, yang ketika pertama tadi yang Bu Nur sebagai coach. Jadi sampai situ habis, kemudian itu yang akan masukkan ke tugas. Yang bagian yang sayanya yang sebentar tadi di-cut juga habis, baru itu yang masukkan ke tugas ya. Oke. Untuk berarti habis ini modul 3 kita lagi kan? Berapa bulan lagi tuh? 2 bulan lagi? Sampai bulan November ya. Apa nih? Sekarang kan Agustus, September, Oktober, November 3 bulan lagi. Oh, November. Berarti November kita selesai panen karya selesai ya? Iya. Ya, soalnya angkatan 7 hari Kamis mereka wisuda di Hotel Wasco. Ada teman. Oh, gitu. Berarti pakai wisuda gitu ya, Pak ya? Iya. Ada teman angkatan 7 yang guru kelas 6 di sekolah saya itu katanya kan minta izin hari Kamis. Kebetulan di sekolah saya ditunjuk sebagai wakil kepala sekolah. Setelah digabungkan sekolah itu. Jadi kan kepala sekolahnya kan ada tuh satu. Kemudian karena muridnya banyak, ribuan, jadi ditunjuk kepala sekolah. Kebetulan saya yang ditunjuk. Yang muda pun. Ada yang senior-senior, yang tua-tua kan masih banyak. Tapi karena sudah berbagi. Semangatnya, yang muda ini semangatnya lebih semangat. Kan? Ya itu. Makanya ditunjuk yang lebih muda. Ya, mudah-mudahan mungkin mereka percaya kepada kita. Masa orang percaya kepada diri kita enggak percaya diri ya gitu kan? Iya. Ya. Kalau kita udah diamanahkan, berarti kita siap gitu untuk itu siap gitu. Mudah-mudahan gitu. Berarti pakai wisuda. Ya kan di mana Bu? Di hotel di Basco katanya kan. Berarti pakai wisuda. Iya katanya. Walaupun sebenarnya kalau yang sertifikat yang segala yang sertifikat guru penggerak kan otomatis nanti masuk ke CPKB 320 JP kalau tidak salah. Kemudian juga yang ibu yang selesai itu juga ikut kemarin tes jadi kepala sekolah, jadi pengawas, dia otomatis di CPKB itu langsung terjaring kan. Kalau misalkan kalau udah selesai guru penggerak otomatis di CPKB-nya nanti kalau ada peluang jalur jadi kepala sekolah, jadi apa, jadi pengawas itu udah ada di sana. Kita ngisi esai juga segala macam gitu. Jadi kalaupun lulus nanti misalkan lulus ini untuk yang di negeri ini ya Bu Nur, kalau lulus mungkin antri dulu, nanti kalau ada yang udah pensiun segala macam baru nanti kita yang akan ditunjuk gitu. Iya. Berarti Pak Reski udah sertifikasi ya Pak ya? Alhamdulillah udah. Berarti Pak Reski udah wakil kepala sekolah ya, tinggal nunggu kepala sekolahnya aja lagi gitu ya. Amin. Kalau Bu Nur dulu backgroundnya apa pendidikannya? Itulah Pak, saya dari sarjana peternakan Unan. Oh, Veterna kan kalau itu peternakan itu kan. Veterna, iya. Oh iya. Sama lah, mungkin saya gitu juga. Saya kan ngajar sekarang di SD. Sebenarnya ya background awalnya itu matematika, pendidikan matematika. Ya, tapi masih nyambung. Kenapa? Masih nyambung kan, pendidikan matematika masih nyambung. Iya, cuma kan pendidikan matematika yang saya itu kan untuk yang SMP, untuk yang SMA gitu. Oh iya kan. Itu. Nyambung, kemudian ya itulah. Mungkin karena Allah mengarahkan ke situ kan, akhirnya ngajar di SD, ambil masih matematika juga. Alhamdulillah di situ rezekinya mungkin di situ gitu. Kan udah PNS ya Pak ya? Alhamdulillah 2019 ambil lagi kuliah, ambil PGSD juga kemarin. Alhamdulillah selesai juga 2021. Udah aman itu Pak. Iya. Ya kan? Di sekolah sebenarnya kita juga ada seperti sinkronisasi, misalnya kita ngajar di TK kan harus ngambil PG PAUD atau PG TTK-an lah gitu. Tapi karena saya sudah sertifikasi, jadi diutamakan teman-teman yang belum sertifikasi gitu kan. Jadi kemarin ada itu seperti penyetaraan gitu kan, apalagi di Asia kita ada universitasnya gitu kan. Nah kemarin juga ada bilang S2-nya gitu kan. Tapi kawan-kawannya juga mengatakan diutamakan untuk yang belum sertifikasi, karena saya sudah sertifikasi jadi masih ditolak juga, padahal saya ingin sekali untuk ikut belajar menambah karena gelar saya kan nggak sama dengan padahal ngajarnya udah lama gitu. Oh berarti Bu Nur sertifikasinya PPG-nya PG PAUD dulu?
Enggak, sertifikasinya saya udah lama sertifikasinya tahun 2011. Oh, 2011 sertifikasi, maksudnya sertifikasi yang Sertifikasi, ya udah jadi guru yang bersertifikasi gitu iya, kan. iya berarti sertifikasi kualifikasinya untuk yang guru PAUD kah atau? Iya, guru PAUD, guru PAUD. Oh iya iya. Guru PAUD dari PAUD ya. Iya iya iya. Karena saya nggak pernah ngajar langsung ngajar di PAUD gitu kan, tapi karena gelarnya itu bukan SPD gitu. Iya kan yang GR itu kan? Enggak, kalau yang GR itu baru kemarin kan. Saya Iya. yang dulu yang belum awal-awal sertifikasi awal-awal dulu. Oh, yang PLPG. Iya, PLPG. Oh iya 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 iya. Oh gitu. Tinggi. Kalau saya di yang PPG awal, jadi peralihan dari PLPG ke PPG. Oh, PPG, iya. Gitu. Yang kuliah, yang pergi-pergi yang ke kuliah di UNP, pokoknya bolak-balik ke Gadut waktu itu kan. 3 bulan dulu ya, yang 3 bulan itu ya. Bukan, kalau yang saya dulu 9 bulan bahkan, 9 bulan. Iya. Ada yang sampai ke Jambi gitu ya, ada yang sampai ke Jakarta gitu. Iya itu. Iya. Yang awal gitu ya. Yang awal itu. Saya PPG dulu yang gelombang 2 kalau nggak salah. Siapa? Saya masih PPG gitu kan. Iya. PLPG namanya, PLPG gitu ya. Ya masih pergi-pergi. Kalau berikutnya kan orang dari Padang aja kan, seperti kayak di Hotel Padang. Kalau saya masih jauh dulu. Oh ya, kalau berarti ada istri dari teman saya yang guru agama di sekolah saya juga ngajar di Askia di TK, Ibu Mega kalau nggak salah namanya, tahu? Ibu Mega. TK Askia. TK Askia. Iya, yang TK Askia di mana? Yang di iya. Siapa nama suaminya? Suaminya Bapak Masuri namanya ya? Iya, Pak Masuri ya, tahu. Iya. Nah, itu sama salah satu sekolah sama saya, kebetulan Bapak Masuri itu kan dia guru agama di situ sekolah saya gitu kan. Ya, dia pernah juga kan katanya, Pak. Iya. Cuma Bapak tuh luar biasa, walaupun udah tua kan. Kami sering nolong-nolongnya itu. Kemarin kan waktu dia sertifikasi PPG kan sulit tuh untuk memakai laptop, kadang Bapak tuh agak kesulitan, akhirnya kami yang tolongkan. Kemudian kemarin kayak gitu juga, dia kan yang kemarin kan lulus passing grade tapi belum angkat. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti tinggal menunggu SK saja atau lagi gitu. Tapi semangatnya luar biasa kan. Berarti Ibu Nur tahu, Bu Mega tuh tahu? Tahu sekali. Kawan dekat. Iya itu kan, tinggalnya di Gunung Pangilun enggak salah. Iya kan? Iya, Gunung Pangilun. Ya, sebentar lagi tuh pensiun Bu Meganya. Oh iya, Kita juga ada pensiun di Askia nih, umur 55 udah pensiun. Oh, berarti udah 55 ya Bu Mega tuh? Bentar lagi tuh, sekarang udah 54 atau 53. 53-an mungkin. Iya. Oh gitu. Berarti yang Ibu Mega tuh udah lama juga sana tuh ya, benar? Udah lama sekali. Kalau Bu Mega tuh sertifikasinya waktu itu dia masih mengumpulkan berkas-berkas aja. Oh gitu, ya kan ada dulu mengumpulkan berkas kan? Setelah beliau baru saya. Iya. Karena sertifikasi itu kan dulu yang penting S1 gitu ya, walaupun dia nggak jalur gitu kan, yang penting S1. Saya udah S1 gitu kan, jadi langsung terdaftar, NUPTK udah ada gitu kan, dan sudah dipanggil untuk ikut PLPG. Jadi ikut PLPG langsung. Oh iya. Itulah karena sekarang tuh ada di Askia untuk penyetaraan gitu, tapi itulah diutamakan guru-guru yang udah sertifikasi kan. Nah, ada juga untuk S2 untuk bisa S2. Tapi tunggulah dulu setelah selesai guru penggerak ini kita rencana ambil ke S2 gitu kan. Di Askia udah ada universitasnya juga. Iya. Berarti kalau satu lagi, biasanya kalau yang kita guru sertifikasi ini kan, kalau yang Bu Nur untuk yang dapat dari pemerintahnya apakah sama? Maksudnya kan ada tuh yang 1,5 setiap bulan tapi per TW gitu. Kalau Bu Nur berapa? Kalau saya sudah in-passing gitu kan. Iya. Yang in-passing ini maksudnya gimana? Coba jelaskan. Ini berdasarkan lama kita ngajar GTY.
Nah, itulah saya kan awalnya kan yang pertama kali saya ngajar itu bukan di Asia tapi di TK Kuratayun namanya. Itu saya udah langsung GTY gitu kan. Tapi pas saya di Asia 2007 kan saya belum GTY. Nah, cara di Asia itu kan GTY-nya kan harus 3 tahun ngajar pula dulu tuh harusnya masih ngasih berkas atau apa. Ditentukan dia lulus dan tidak lulusnya. Jadi saya lulus GTY-nya itu 2011 gitu. Nah, jadi makanya saya di in-passing itu dihitung dari 2011 itu 2011 saya gitu. Jadi sedikit yang dapat. Berarti udah setara dengan yang misalkan kalau yang PNS yang golongan 3A untuk dapatnya ya. Iya, luar biasa sekali, alhamdulillah gitu kan. Ya, sekarang enggak yang 1.400 lagi. Iya, enggak yang 1.4 itu lagi kan itu makanya. Ya udah. Oke. Udah disuruh kita kembali ya Pak ya. Kita kembali ke main room ya Pak Ibu. Ini udah asik ngobrol-ngobrol kan ya. Udah Oke, kita masuk lagi. Thank you Bu Nur. Sampai jumpa di main room. Iya Pak. Assalamualaikum. Wow.